Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikomang Desi Sinta Lestari, NIM 180111026. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata sistem informasi. Jadi apa sih itu sistem informasi? Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Pengertian sistem informasi secara umum merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses dan berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, khususnya komputer, etika komputer dirasa sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat secara umum memberikan perhatian, terutama karena kesadaran bahwa komputer sangat mengganggu hak privasi individual, properti, dan akses. Mendapatkan akses data, hak atas privasi, kegiatan komputer, dan paten peranti lunak. Pentingnya pengetahuan etis dalam penggunaan teknologi informasi menjadi kajian lanjut yang perlu dipelajari demi tercapainya tujuan awal dari teknologi informasi, yaitu untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, sebelum lanjut lagi, kita akan membahas mengenai moral, etika, dan hukum. Jadi, apa sih itu moral? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan suatu sejarah dan daftar peraturan. Kita mulai mempelajari peraturan-peraturan dari perilaku moral sejak kecil atau anak-anak. Walau berbagai masyarakat tidak mengikuti satu set moral yang sama, terdapat keseragaman yang kuat dan mendasar, yaitu melakukan apa yang benar secara moral, merupakan landasan perilaku sosial kita. Nah, yang kedua yaitu etika. Apa itu etika? Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter. Etika adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab kepada masyarakat atas perilaku mereka. Masyarakat dapat berupa suatu kota, negara, atau profesi. Tindakan kita juga diarahkan oleh etika. Tidak seperti moral, etika dapat sangat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Kita melihat perbedaan ini di bidang komputer dalam bentuk perangkat lunak bajakan. Perangkat lunak yang digandakan secara ilegal lalu digunakan atau dijual. Pada tahun 1994, diperkirakan 35% perangkat lunak yang digunakan Amerika Serikat telah dibajak. Dan angka ini melonjak menjadi 92% di Jepang dan 99% di Thailand. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pemakai komputer di Jepang dan Thailand kurang etis dibandingkan pemakai komputer di Amerika Serikat. Namun, tidak pasti demikian. Beberapa kebudayaan, terutama di negara-negara timur, yang menganjurkan yaitu sikap berbagi. Yang ketiga yaitu mengenai hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintahan kepada masyarakat atau warga negaranya. Hingga kini sangat sedikit hukum yang mengatur penggunaan komputer karena komputer merupakan penemuan baru dan sistem hukum kesulitan mengikutinya. Nah, setelah mengetahui mengenai pengertian moral, etika, dan hukum, kita lanjut lagi mengenai etika komputer di Indonesia. Sebagai negara yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut. Mengadopsi pemikiran dunia di atas, etika di bidang komputer berkembang menjadi kurikulum wajib yang dilakukan hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Adapun etika dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti revolusi yang memberi banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan.
Perubahan terjadi pada cara berpikir manusia akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupannya. Orang yang biasanya berinteraksi secara fisik melakukan komunikasi secara langsung dengan orang lain karena perkembangan teknologi, internet, dan email, maka interaksi tersebut menjadi berkurang. Teknologi sebenarnya hanya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Jadi, faktor manusia dalam teknologi sangatlah penting. Ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh teknologi, maka manusia yang lainnya yang akan mengalahkannya. Oleh karena itu, pendidikan manusiawi terhadap pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan tetap harus berada pada peringkat teratas, serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi belaka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat, serta cara mengatasi beberapa kendala yang akan disebutkan. Yang pertama, dampak terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat yaitu 1. Ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. 2. Tingkat kompleksitas serta kecepatan yang tidak dapat ditangani secara manual. Yang ketiga, angka pengangguran dan pemindahan kerja. Yang keempat, kurangnya tanggung jawab profesi. Dan yang kelima, adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi. Lalu ada cara mengatasi beberapa kendala tersebut, yaitu yang pertama, saat dirancangnya sebuah teknologi yang berpusat kepada manusia. Yang kedua, adanya dukungan dari suatu organisasi, kompleksitas ditangani dengan teknologi informasi. Yang ketiga, adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi. Yang keempat, jika adanya peningkatan pendidikan, maka akan adanya timbal balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Dan yang kelima yaitu perkembangan teknologi akan semakin meningkat, namun harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat berprofesi di bidang teknologi informasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu etika pemanfaatan teknologi informasi. Menurut James Halmur, ada 3 alasan utama mengapa masyarakat berminat untuk menggunakan komputer. Yang pertama yaitu kelenturan logikal atau logical malleability, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh programmer untuk penggunaannya. Yang kedua, faktor transformasi atau transformation factor, yaitu memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat kemanapun pengguna akan menuju ke suatu tempat. Yang ketiga, faktor tak kasat mata atau invisibility factor, yaitu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua operasi internal komputer sehingga tidak ada peluang bagi penyusup untuk menyalahgunakan operasi tersebut. Nah, dengan adanya ketiga faktor tersebut, maka terdapat implikasi etis terhadap penggunaan teknologi informasi, yaitu meliputi moral, etika, dan hukum. Nah, setelah penjelasan saya tadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak sosial dan komputer menurut Deborah Johnson dan hak atas informasi menurut Richard O. Mason. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai hak sosial dan komputer menurut Deborah Johnson. Adapun hak tersebut meliputi yang pertama, hak atas akses komputer. Setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. Yang kedua, hak atas keahlian komputer. Pada awal komputer dibuat, terdapat kekhawatiran yang luas terhadap masyarakat yang akan terjadinya pengangguran karena beberapa peran digantikan oleh komputer. Tetapi pada kenyataannya dengan memiliki keahlian di bidang komputer dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, hak atas spesialis komputer. Pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu yang terdapat pada komputer yang begitu banyak dan luas, sehingga untuk bidang tertentu diperlukan spesialisasi di bidang komputer.
Yang keempat yaitu hak atas pengambilan keputusan komputer. Meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut. Yang kedua, hak atas informasi menurut Richard O. Mason. Adapun hak atas informasi tersebut yaitu yang pertama, hak atas privasi. Sebuah informasi yang sifatnya pribadi, baik secara individu maupun dalam suatu organisasi, mendapatkan perlindungan atas hukum tentang kerahasiaannya. Yang kedua, hak atas akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem non-komputer. Potensi ini selalu ada meskipun tidak selalu tercapai. Yang ketiga, hak atas kepemilikan. Ini berhubungan dengan hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk program-program komputer yang dengan mudahnya dilakukan penggandaan atau disalin secara ilegal. Ini bisa dituntut melalui pengadilan. Yang keempat, hak atas akses informasi. Informasi memiliki nilai di mana setiap kali kita akan mengaksesnya harus melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Contohnya, ketika kita ingin membaca data-data penelitian atau buku-buku online di internet, kita diwajibkan untuk membayar agar dapat mengakses web tersebut. Kedua hak tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun, namun sebagai pengguna teknologi ini, pengguna harus belajar bagaimana mempunyai etika yang baik dalam berkomputer. Baik, sekian yang dapat saya jabarkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Madeo Gariputra akan melanjutkan materi yaitu tentang peranan etika. Etika memiliki peranan atau fungsi. Yang pertama yaitu dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua yaitu menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Yang ketiga yaitu etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat yaitu etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Yang kelima yaitu etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan santun dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Akan melanjutkan materi yaitu tentang hukum pada teknologi informasi. Suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya untuk mengikuti aturan tersebut agar tercapainya kedamaian yang didasarkan atas kerahasiaan antara ketertiban dengan ketentraman, yang secara umum disebut hukum. Suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya untuk mengikuti aturan tersebut agar tercapainya kedamaian yang didasarkan atas kerahasiaan antara ketertiban dengan ketentraman, yang secara umum disebut hukum. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, dan perkembangan teknologi informasi komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, disebut boundaryless, dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung. Demi cepat teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi ini menyebabkan munculnya suatu ilmu hukum baru yang merupakan dampak dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan hukum telematika atau cyber law. Baik, yang selanjutnya itu hukum telematika. Banyak kegiatan sosial maupun komersial dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkungan maupun lokal maupun global internet, di mana permasalahan hukum seringkali dihadapi ketika terkait dengan adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Untuk mengakomodasi permasalahan tersebut, munculnya beberapa bidang hukum yaitu hukum informatika, hukum telekomunikasi, dan hukum media yang saat ini dikenal hukum telematika.
Masalah-masalah yang dihadapi pada hukum telematika sangat luas, karena tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Salah satu contoh yaitu kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Dengan demikian, dampak yang diakibatkan pun bisa demikian kompleks dan rumit, sehingga perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian dalam pemanfaatan teknologi informasi dan media agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat 3 pendekatan untuk menjaga keamanan di cyberspace, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, aspek budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Baik, yang selanjutnya yaitu relevansi, etika, dan teknologi. Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Namun yang dengan kemajuan teknologi informasi harus tetap memiliki peraturan etika dan sopan santun yang harus dipahami, yaitu maka dari itu seorang harus berhati-hati dalam menulis di blog, mengirimkan suatu pesan dari email atau mengirimkan gambar ataupun video tanpa memperhatikan etika. Cara orang berkomunikasi by email or by surat membawa perubahan signifikan dalam sapaan ataupun tutur kata. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Egarini, NIM 18011043. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai implikasi etis dari teknologi informasi, yaitu rasa mengenai pentingnya etika dalam teknologi informasi. Yang pertama, bahwa pengguna teknologi informasi berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna teknologi informasi merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam kemajuan teknologi informasi memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga pengguna yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna teknologi informasi akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru. Selanjutnya, tantangan pelaksanaan etika dalam dunia usaha bisnis teknologi informasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang sering kali terjadi secara revolusioner. Yang pertama, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Globalisasi menciptakan apa yang disebut lingkungan vertikal, di mana setiap perusahaan diibaratkan sebagai pemain yang harus bertanding di atas tanah yang terus bergoyang. Yang kedua, tantangan pergaulan internasional. Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Yang ketiga, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cepat memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Yang keempat, tantangan pengembangan sumber daya manusia sebuah institusi bisnis. Tidak hanya memiliki uang untuk kepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi pemanfaatan bisnis tersebut. Selanjutnya, menetapkan moral, etika, dan hukum dalam perspektif. Melihat bahwa pengguna komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika seorang manajer, spesialis informasi, dan pemakai, serta hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena
bentuknya tertulis. Di pihak lain, etika tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang sedang memperoleh banyak perhatian. Selanjutnya, perlunya budaya etika. Pendapat umum dalam bisnis bahwa perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Selanjutnya, bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebari seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Hal tersebut dicapai melalui metode 3 lapis, yaitu yang pertama, menetapkan kredo perusahaan, merupakan pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, yang diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua, menetapkan program etika. Suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya, pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika. Yang ketiga, menetapkan kode etik perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kode etiknya masing-masing. Kadang-kadang, kode etik tersebut diadaptasi dari kode etik industri tersebut. Selanjutnya, etika dan jasa informasi. Etika komputer menurut James H. Moore merupakan analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Oleh karena itu, etika tersebut terdiri dari 2 aktivitas utama, yaitu yang pertama, waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat. Selanjutnya, kontrak sosial jasa informasi. Guna memecahkan permasalahan etika komputer, Mason menyarankan bahwa jasa informasi harus masuk ke dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Kontrak tersebut menyatakan bahwa yang pertama, komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk mengganggu privasi seseorang. Yang kedua, setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Yang ketiga, hak milik intelektual akan dilindungi. Dan yang keempat, komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. Dengan demikian, masyarakat jasa informasi harus bertanggung jawab atas kontrak sosial yang timbul dari sistem yang dirancang dan ditetapkan. Selanjutnya, kode etik. Yang pertama, kode etik ACM, Association for Computing Machinery 1947. Kode perilaku profesionalnya menyatakan bahwa seorang anggota ACM selalu bertindak dengan integritas, berusaha meningkatkan kemampuannya serta kemampuan dan prestise profesinya, bertanggung jawab atas pekerjaannya, bertindak dengan bertanggung jawab profesional, dan menggunakan pengetahuan dan keahlian khususnya untuk kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, kode etik DPMA, Data Processing Management Association tahun 1951. Misi dari DPMA adalah menjunjung manajemen informasi yang efektif dan bertanggung jawab untuk kebaikan para anggotanya, para pemberi kerja, dan masyarakat bisnis. Kode etik DPMA terdiri dari standar perilaku yang menguraikan kewajiban manajer pengolahan data pada manajemen perusahaan, rekan anggota DPMA dan profesi, masyarakat, dan pemberi kerja. Yang ketiga, kode etik ICCP atau Institute for Certification of Computer Professional tahun 1973. Maksud dari ICCP adalah memberi sertifikasi kepada para profesional komputer yang meliputi Certified Computer Programmer atau CCP, Certified in Data Processing atau CDP. Hal tersebut harus ditempuh dengan ujian dan harus setuju dengan kode etik ICCP.
Kode etik ICCP ada yang bersifat permanen dan dapat diperbaharui secara berskala. Kode etik ICCP yang menyatakan bahwa para anggotanya bertanggung jawab pada profesi, pemberi kerja, dan kliennya. Yang keempat, kode etik ITAA, Information Technology Association Amerika 1961. ITAA merupakan suatu asosiasi bagi organisasi-organisasi yang memasarkan perangkat lunak dan jasa yang berkaitan dengan komputer. Kode etik ITAA terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mengatur penilaian, komunikasi, dan kualitas jasa dengan klien. Perusahaan dan pegawai diharapkan menegakkan integritas profesional industri komputer. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.